barulah ke pemberkatannya. Sebelum pemberkatan tuh ada lagi tuh adat yang marsulangi namanya. Apa Iya itu? tahu marsulangi? Ada beberapa bagian adat pernikahan Batak itu ada yang nggak penting, akhirnya Iya. ini dilewatin aja nih. Tapi lu setuju nggak sebenarnya tuh memang ada yang perlu diperbaiki gitu loh? Bukan berarti nggak penting ya? Iya. Kalau dari proses, tapi kesiapan mental menjadi leader ketika sudah diperhadapkan dengan adat. Lu dengan kewibawaan lu bisa bilang, Bu, Amang, Inang, anak kamu dengan sinamot 20 juta, aku yakin dia akan bahagia sama aku. Ini ceritanya kalau bisa dibilang, kalau kata orang nih Kak, gue pernah denger katanya lu itu sinamotnya mahal, bener gak tuh? Gua ya, kenapa lu bisa bilang kayak gitu? Lu lihat dari mana? Kata orang Ada yang atau komen, ada yang komen di Instagram lu. Oh. Oh iya betul. Kadang kayak gitu ya. Kalau dibilang kayak gitu sih sebenarnya pertama kayak orang bisa bilang kayak gitu karena biasanya ya kayak dasarnya sih karena itu temen gue yang komen ya. Iseng lah gitu ya. Iseng. Bukan iseng sih, lebih ke misalnya nih ternyata orang tua gue itu dia itu suka ngurus adat. Terus dilihat misalnya orang tua gue tuh pakaiannya bener-bener pakaian adat banget yang bener-bener kelihatan adat Batak banget. Terus sampai orang kayak ya udah manggilnya tuh teman-teman gue ya kayak Putri Niraja. Nah, itu pertama dasarnya. Terus udah gitu ditambah lagi kalau teman-teman deket gue dilihat dari pendidikan gitu kan. Oh iya. Pendidikan di mana tuh gue kan coba untuk melanjutkan pendidikan. Nah, lu S2 kan ya? Iya, belum lulus sih, cuma lagi proses S2. Cuma orang tuh melihat, oh lu mau lanjut pendidikan kayak gitu ya, berarti wah nambah dong nih, ya, gitu kan. 1M Gede gitu nih sinamotnya gitu kan. 1M, mohon maaf ya, mendingan kita beli rumah ya kalau kayak gitu ya. Daripada cuma buat pesta doang ya. Kan pemikiran apa gitu kalau kayak gitu kan. Nah, dilihat dari itu. Nah, akhirnya teman-teman gue mikir ya mau gedein sinamot gitu kan. Jadi kayak dilihat dari pendidikannya seperti itu. Tapi kalau yang dari gue pribadi ya enggak lah ya. Ya jawabannya tadi lah ya, lebih baik kita beli rumah ya, 1M ya sih daripada kita beli bikin adat doang untuk ngeluarin 1M gitu sih. Kalau yang itu ya. Tapi sebenarnya tuh pandangan lu, ini mah kalau ngomongin sinamot ya sebenarnya tuh gue bingung ya, maksudnya kadang-kadang tuh kayak orang ditembak pokoknya 50 juta anak saya ya. Anak saya malah gue pernah dengar, gue nggak sebut nama lah, adalah yang gue kenal itu sampai bisa 50 lebih tuh. Apa? 50 lebih? 50 juta lebih tuh. Sebenarnya ini kalau lu pribadi ya, tolak ukurnya apa sih masih untuk bisa akhirnya nih anak gue segini nih, gue segini nih, apa sih namanya gitu ya? Iya. Kalau lu gimana? Apa sebenarnya kesepakatan bareng atau gimana? Kalau sinamot sih sebenarnya ya kalau dari pandangan gue itu bukan tolak ukur pendidikan ya, tapi tolak ukur memang kemampuan gitu. Si laki-lakinya berarti ya? Atau gimana? Ini gue nggak tahu sih, kadang kenapa ya orang tuh mikir tuh sinamot tapi nggak tahu ini apa gue yang salah atau enggak, tapi kenapa ya orang mikirnya tuh kalau sinamot ya udah laki-laki berjuang dengan caranya dia bagaimana gitu ya? Untuk mendapatkan sinamot. Padahal yang kalau dari prinsip gue ya, karena ini akan kita yang nikah, sebenarnya itu kita yang sama-sama cari nggak sih? Kayak lu cowok cari, cewek cari, kemudian kita dapat pendapatan bareng-bareng, terus ini jadi kayak formalitas aja, bagian dari yang kita sudah kumpulkan, formalitas. Ini sinamot, ini uang buat sinamot, padahal nyarinya berdua. Kalau gue mikirnya kayak gitu ya, kalau masalah ngomongin tentang apa itu sinamot. Tapi sebenarnya kalau sinamot itu memang kalau bahasa untuk orang-orang di sekitar kita lah ya, itu adalah seserahan. Nah, cuma
seserahan di dalam Batak, adat Batak itu dia dikasih dalam bentuk nominal. Uang lah gitu ya. Iya. Kalau itu nggak boleh barang ya. Nah, Kan kalau suku lain boleh barang nih. iya, kalau suku lain kan barang ya. Iya. Sebenarnya nominalnya segitu-segitu juga. Cuma dipecah-pecah jadi barang-barang tertentu kan gitu ya. Nah, ada yang misalnya seserahannya itu dalam bentuk emas gitu kan, emas kalung dan lain sebagainya. Ya misalnya kalau dikumpulin ternyata harganya segitu-segitu Nilainya juga. segitu gitu ya. Tapi kalau di Batak memang dalam bentuk nominal uang ya. Uang sekian juta diberikan kepada cewek yang kalau dari pandangan gua, tadi kan pertanyaan lu dari pandangan gua ya, menurut lu sinamot itu nominalnya berapa? Ya kalau dari pandangan gua adalah sesuai dengan kemampuan lah ya, kayak gitu loh, sesuai dengan walaupun nanti ujung-ujungnya pasti ada pihak ketiga keempat yang akan memberikan bumbu-bumbu dong. Ya, tanggapan-tanggapan. Misalnya datang dari pihak keluarga A. Ya you kan gitu kan beli anak gue dengan kondisi gitu pendidikan segini ya kan tapi dengan embel-embel kayak keluarga kita banyak misalnya atau misalnya pihak laki-laki kan butuh ulos berapa masa cukup segitu kan gitu ya nanti kan gitu kalau prosesnya kan gitu ya ada ulos yang disiapkan oleh pihak cewek untuk ke cowok gitu kan berapa banyak ulos tergantung keluarga cowok kadang suka digitu apa embel-embelnya seperti itu ya padahal mah dasarnya pasti kayak orang tua pasti maunya anaknya dikasih ya gue udah sekolahkan segini ya, terbaik gitu dong ya. Yuk kasih ke gue gitu kan itu sih kalau dari gue ya deh gimana kalau lu dari mana lu ya? Lu kan sebenarnya lebih cocok lu sih karena kan lu dari pihak perempuan nih. Kalau gua kan laki-laki yang tadi yang terkesan memang kita cari mati-matiin tapi emang bener sih maksud gua emang Indian tuh karena kan ini barang ya menjalani ya. Jadi memang bukan berarti membohongi keluarga dalam arti ini kan memang dijalani barang-barang ya nyarinya pun juga barang-barang gitu kan. Iya, jatuhnya formalitas gak sih harusnya ya gitu. Jangan sampai tuh gara-gara hal ini yang tadinya maksudnya dua belah pihak ini udah sama-sama yakin tapi gara-gara ini jadi oleng gitu ibaratnya. Akhirnya oleng akhirnya udahlah kayak gini mah ibaratnya tembok kebesaran gitu kan. Udahlah kita bubar aja deh gitu jadi kan karena emang ketekan gitu loh gara-gara hal itu doang gitu kan. Padahal sebenarnya dalam hal pernikahan dasarnya kan bukan yaitu memang masuk ya dalam hal prosedur ya kan dari awal sampai akhirnya jadi menikah tapi kan itu bukan dasarnya kan sebenarnya kan itu yang harus dilewati lah ibaratnya. Iya kadang kita mikirnya itu kan hal yang gak esensial ya bener yang fokus untuk berumah tangga itu bukan hal itu yang esensial tapi bagaimana keduanya cocok bisa membangun dan lain sebagainya karena banyak loh yang akhirnya ribut loh gara-gara itu banyak banget. Nah di sini jadi pertanyaan sih artinya pertanyaannya kayak gini berarti selama sampai kepada tiba untuk pernikahan dasarnya nggak kuat iya nggak sih masa iya ketika kita maksudnya kalau dasarnya kuat misalnya kita udah saling kayak jadi pasangan yang saling membutuhkan satu sama lainnya ketika ada bentrokan dan lain sebagainya atau misalnya masukan dari yang lain dan bahkan mengarahkan harusnya kita bisa memberikan argumen yang sudah kuat juga dan lain sebagainya dan tentu juga pakai doa lah ya pasti. jadi kedoa nih gitu tapi itu sih maksudnya sayang banget gak sih kayak lu udah bangun hubungan sejauh apa tapi tiba-tiba ketika diperhadapkan dengan adat yang datang apa orang ketiga kedua itu pasti nggak mungkin nggak terjadi pasti itu terjadi dalam suku Batak pasti gitu ya tapi sayang aja sampai akhirnya pisah gara-gara hal itu sih udah kayak gitu kan jadi memang mengenai adat ini ya itulah memang yang esensial dulu dibangun dasar yang kuat sehingga kalau udah ke depan meja bundar nih kayak gini meja bundar ini belum bundar nih ya itu mau bundar nih gitu kayak itu nggak terkecoh lagi sih benar. Sebenarnya kan memang kalau ngelihat alurnya ya dari pertama kali ya si perempuan sama si laki-laki pacaran akhirnya mulai melamar gitu kan itu kan tata caranya nih kalau kita ngomongin yang versi suku Batak ya kalau kita zaman now nih kalau gue pribadi ya gue pribadi tuh zaman now
rumit banget nggak sih? Maksudnya ya yang gue tahu ya, maksudnya mesti izin ke, ya kalau bahasa Indonesia kan ke omnya gitu ya kan. Kalau kita kan tulangnya lah, kemananya lah izin dulu. Belum nanti masih kalau misalkan ditanya-tanyain, emang kamu punya apa, emang kamu apa gitu itu kan. Akhirnya itu baru satu gitu kan, belum nanti ke yang lain. Iya. Terkesan ribet nggak sih Kak? Menurut lu pribadi, kalau gue ribet nih, bukan gue membela hak gue. Iya. Kalau dipikir-pikir pasti ribet ya. Tapi gue jadi teringat ini sih. Jadi gue baru aja ngikutin acara pernikahan salah satu teman gue, gitu kan? Yang dimana ada 2 keluarga, maksudnya 2 adat dan itu bersatu, yaitu Jawa dan Batak kayak gitu ya. Nah, di situ gue denger bahwa ternyata adat di sebelah kita pun gitu ya, selain Batak itu punya prosedur yang panjang juga, yang ribet juga kayak gitu. Malah lebih ribet iya, yang ribet juga. Nah, artinya gini sih, kayaknya kalau untuk ngomongin tentang adat, semua adat itu pasti ribet lah ya. Punya ribetnya masing-masing gitu ya. Iya, nah tapi kenapa kita dari sisi kita yang Batak terus kita bilang Batak itu ribet? Karena kita langsung terjun melihat. Iya kan? Sedangkan mungkin adat yang di sebelah kita ketika ngelihat kita bilangnya mungkin nggak begitu ribet. Ya, yang penting punya modal besar kan, kita kan lebih ke terkenalnya gitu ya. Kalau adat Batak mah kalau nikah mah mahal banget gitu kan, ngeluarin uang besar banget. Kita terkenal itu kan, ya kan. Tapi kita belum pernah melihat sudut pandang mereka yang bilang kalau itu ribet gitu loh. Kita belum pernah melihat statement mereka kalau kita itu ribet gitu kan. Benar. Nah, begitu juga dengan kita terhadap mereka, orang di adat kita yang lain kan. Kita bilang sama mereka mungkin nggak begitu ribet gitu kan ya. Tapi mereka yang sudah melihat langsung adat mereka, ya mereka mungkin bisa bilang kalau itu ribet karena dia tahu strukturnya atau caranya bagaimana kan gitu kan. Benar. Nah, kalau balik lagi ke pertanyaan dasar, kalau menurut gue yang udah melihat Batak itu seperti apa, terus ribet atau enggak, ya ribet lah ya. sih. Kita nggak bisa pungkiri itu ya. Pastilah gitu ya. Itu pasti ribet banget. Artinya bahkan kita tahu kalau kita mau nikah itu harus mempersiapkan udah 1 tahun sebelumnya. Itu bukan booking gedung bukan, ya? Bukan hanya booking gedung. Kita kadang mikir booking gedung sekarang biar murah jatuhnya. Karena 1 tahun lagi. Kalau mepet-mepet kadang harga udah mahal-mahalin kan gitu kan. Nggak cuma kayak gitu ya. Cuma memang ada proses yang memang itu nggak bisa langsung 3 bulan selesai. Nah, gitu, proses kan. dari adatnya itu gitu ya? Iya, proses dari adat itu nggak bisa langsung 3 bulan selesai. Benar. Ya nggak sih? Adalah di situ mah hori-hori dinding, ya kan? Lalu gua nggak tahu itu coba tuh. Ya, yang gue tahu ya kadang yang gue tahu ya, kalau untuk yang adat Batak ini kenapa mungkin dianggap seperti aduh ribet banget ya, prosesnya panjang banget ya. Kalau misalnya dari segi keluarga internal, misalnya udah gue tahu kalau gue punya pacar, ya itu mungkin langsung aja ya personal ngomong ya udah aku udah punya pacar, itu masih yang informal lah ya gitu kan. Tapi kan ada step-step yang formal yang memang harus dilakukan ketika kita memang mau menentukan kalau kita mau nikah secara adat. Iya, nikah secara adat gitu kan. Dimulai dari marhori-hori dinding. Nah, tapi sebelum marhori dinding nih, si cowok yang tadi lu bilang harus izin dulu kan sama tulangnya. Izin ke tulangnya. Kenapa tuh? Lah gitu ya. Kenapa dia harus izin ke tulangnya? Kan gitu ya pertanyaan dia. Benar. Kenapa? Karena ya itulah, si cowok ini harus bilang. Nah ini ya kadang kalau kita sebagai manusia zaman now suka nggak masuk logika gitu ya. Maksudnya si tulang ini kan berarti paribannya cowok dong. Misalnya gue punya sama cowok gue, cowok gue punya tulang, ya itu kan berarti anak dari tulang itu yang cewek, itu paribannya cowok gue kandung, ya kan? Pariban kandung cowok gue. Dia harus izin untuk apa? Untuk bilang kalau saya nggak nikah ya sama anak atau boru kamu. Secara logika kita kayak, ya udah ngapain sih emang nggak usah izin juga kan gitu ya. Hal itu harus diperhatikan.
harus izin dulu kalau aku nggak nikah sama putri kamu. Kayak gitu kan. Oke. Sudah kayak gitu, masuklah kita ke tahap namanya marhori-ori dinding. Nah, tadi lu bilang kan apa tuh marhori dinding Apa gitu tuh? kan ya? Ya, makanya gue juga pun tahu ini bukan sebatas gue karena ngelihat gimana ya, ngelihat dari internet dan lain sebagainya. Karena memang kebetulan gue punya bokap gitu. Nah ini mungkin juga jadi dasar lu bilang tadi, kenapa teman-teman lu ini ya, apa teman-teman lu tuh kenapa banyak yang bilang si nama tuh gede gitu Gede, kali ya gitu. Bahkan gue juga pernah tahu deh pernah kayak apa namanya? Enggak apa-apa lah ya diceritakan di sini ya nanti. Boleh. Misalnya gue waktu itu deket sama di luar suku gue, nah, langsung diceletukin lah kayak, yakin lu sama dia, Sorry, bokap lu gitu. Oh, teman-teman dekat itu Ya, bokap lu gimana adatnya nanti apa gitu ya? gitu kan. Atau mungkin diserang juga si orang yang dekat sama gue ini. Yakin lu dia Batak banget. Nah, mungkin itu ya kali. Gitu ya. Mungkin itu kali ya dasarnya ya. Kenapa akhirnya teman-teman gue ngomongin tadi lu bilang di awal gitu ya. Mahal nih gitu-gitu. Nah, ini juga yang gue kasih tahu karena memang mungkin gue bersyukurnya adalah putri dari orang yang suka ngurusin adat. Itu bokap gue lah. Jadi gue pun tahu info-info ini ya selain gue nggak dari internet tapi dari beliau yang memang punya pengalaman. Sering ngatur-ngatur acara adat Batak gitu ya. Dan gue suka diajak untuk melihat bagaimana di lapangannya. Oh, begini tuh gitu ya. Betul. Oke. Nah kayak gitu. Ya balik lagi ke marhori dinding. Itu kondisi dimana kedua belah pihak keluarga cowok cewek inti ketemu tapi ada saksi beberapa si keluarga 3 orang kayak Saksinya gitu. itu kayak tulang-tulang itu. Iya betul. Okay. Untuk menyaksikan bagaimana di sini disepakati kalau anaknya mau melamar putrinya, lalu di situ juga mau bilang secara lisan lah ya bahwa kira-kira mau mau kapan dilaksanakan. Terus kemudian secara internal juga udah bilang kalau berapa ya kira-kira sinamot dan lain sebagainya. Oke. Nah, di situ lo baru sinamot diomongin dan diputusin itu ya. Iya, gitu ya. betul. Sebenarnya di situ tuh gue nggak tahu ya, maksudnya kan lu yang pernah diajak ngeliat langsung nih. Sebenarnya kalau kayak gitu ada nggak ya, maksudnya gini, misalkan dari pihak keluarga si perempuan, misalkan kan pasti kan perempuan ini kan pihaknya ya bakal ngasih pendapat, anak saya sekian lah, misalkan katakanlah lese 40 misalkan 40 juta gitu ya. Tiba-tiba ditawar. ada nggak sih, nah kayak gue jadi negosiasi lah ya. jadi orang dagang ya. Negosiasi lah ya. Maksudnya ini kan buat sama juga kan. Itu gimana sebenarnya emang ada kayak gitu atau kayak gitu emang oke bernegosiasi atau gimana sih sebenarnya? Itu real terjadi negosiasi. Bener-bener real terjadi. Bener-bener kayak kebetulan memang waktu itu ada sepupu gua kandung yang nikah dan gua baru merasakan bagaimana namanya marhori dinding gitu kan. Iya, gua lihat. Itu bener-bener real terjadi negosiasi. Negosiasi di sini bener-bener kayak dari pihak cewek bilang ya sekian juta lah kayak gitu kan. Iya. Terus dari pihak cowok bilang lagi dengan argumennya ya seginilah tulang, karena manggilnya tulang dong kan, seginilah tulang kayak gitu kan. Bisanya itu gini. Terus nanti dari pihak cewek ngomong lagi, ya kan kami harus beli ulos kalian dengan jumlah sekian, seginilah. Itu benar-benar real terjadi. Sorry, gitu. di negosiasi itu sebenarnya pihak bukan pihak keluarga ya, tapi misalkan si calon mempelainya ini yang perempuan lah, sebenarnya boleh ngebela lakinya nggak sih? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya, mereka benar-benar benar-benar nggak berargumen ya. Oh, jadi benar-benar si pihak cowok sama keluarga si perempuan. Iya, walaupun memang harusnya baiknya sih si mempelai ini ya memang sudah sudah ngomong pasti ya secara internal dengan keluarga masing-masing, misalnya cowok ke si orang tuanya, cewek ke orang tuanya, pasti udah dong. Nah, tapi pas lagi kenyataannya bisa aja
berbeda ya, walaupun nggak sedikit lah ya bisa dinegosiasi kayak gitu loh, untuk memberikan pendapat dari bagaimana dari pihak orang tua kayak gitu sih. Jadi benar-benar terjadi real negosiasi. Negosiasinya gitu ya. Ya, walaupun memang dari pihak orang tua, per orang tua itu udah tahu maksudnya berapa gitu ya. Iya, kayak gitu loh. Oke. Anaknya udah yang kayak pasti udah diskusi lah di belakang kan. Iya, iya, pasti ya. Kayak gitu, dan pun pasti ketika negosiasi di depan itu nggak mungkin terlampau jauh lah dari yang diomongin sama anak-anaknya ini gitu kan, daripada pecah kan itu kan. Nah, Iya ya. Pasti kan perempuannya sebelum hari pertemuan itu pasti udah ngobrol sama orang tuanya iya. gitu ya. Ya paling enggak kurangin dikit lah gitu-gitu biasanya. Betul. Walaupun memang nggak kayaknya nggak etis ya kalau cowoknya yang ngomong langsung sama orang tua cewek. Pasti ceweknya yang ngomong ke orang tuanya cewek, ya kan? Nah, pasti gitu, si pasti cowoknya gitu. ini akan ngomong pas lagi Ya, hari-harinya itu ini ya. kayak gitu. Nah, itu sih paling kayak gitu. Terus apa lagi? Habis marori-ori dinding ya. Apalagi tuh? Ribetnya kita tuh kan izinnya udah oke nih. udah oke. Sinamot udah ditetapin, terus Udah ditetapin. apa lagi tuh? Langsung ngomongin hari H ini pernikahannya atau gimana nya? Enggak langsung. Setelah itu akan ada pertemuan lagi, itu menentukan di martupol itu lah ya. Martupol itu kan istilahnya tukar cincin. Oke. Ya. Tukar cincin di martupol nanti ditentukan juga. Sebenarnya sih di internal itu pasti diomongin dong. Kapan nih rencana martupol, pasti dong. Langsung lah itu iya, ya, nggak kalian mungkin itu kan. Terus kemudian kapan pemberkatannya, kapan nikahnya di gedung apa dan lain Ya, sebagainya, itu pasti udah diomongin di bagian marwari dinding kayak gitu kan. Nah, nanti masuklah ke yaitu tadi 3M, martupol, martupol, terus martonggoraja. Terus apa lagi terakhir? 3M. Kalau 4M itu kalau kita ini ya, martupol, martonggoraja, sama satu lagi apa ya dia? Apa tuh? Gua nggak tahu soalnya. Martupol. Kan soalnya kalau kita beli adat itu 4M. Martupol, martonggoraja, ada satu lagi gue lupa tuh namanya apa ya? Markusip atau apa? Gua tapi gue nyebut nggak tahu gue. Itu bener. Nah, masuk ke situ kan, ke situlah dimana tunangan, terus menentukan siapa yang jadi Pak Hatta, siapa yang jadi protokol. Nah, Oke. seperti itu. Ya udah, habis itu barulah ke pemberkatannya. Sebelum pemberkatan tuh ada lagi tuh adat yang marsulangi namanya. Apa Dia itu? tahu marsulangi? Gue baru dengar tuh. Soal itu sebelum pemberkatan ya? Sebelum pemberkatan. Jadi sebelum berangkat dari rumah, ya kan, calon mempelai ini saling suap-suapan? Iya. Oh, yang disuapin itu ya? Iya, betul, yang disuapin itu. Baru ke pemberkatan, baru nikah dengan durasi yang panjang banget ya. Dari pagi sampai malam ya? Pagi sampai malam loh. Dari pagi pemberkatan, terus resepsi adatnya siang, sampai sore lah. Sore kan pulang ke rumah lagi tuh, masih kumpul bareng keluarga lagi kan. Seharian lah ya. Bangun jam 12 gitu, jam 12 malam. Yang cewek gue bilang. Jam 12 malam itu bangun. Jam 12 malam, nggak tidur ya kan. Karena pasti make up-nya full. Dan ke pemberkatan, balik lagi ke udah. Sebenarnya tuh ada ini nggak sih gue? Gue kepikir itu kan bukan mau motong proses adat, tetapi sebenarnya ada nggak sih yang sebenarnya beberapa part atau bagian-bagian tertentu yang memang bisa di zaman sekarang ya kita bisa potong tadi loh itu sebagai bahan perbaikan, karena ini bayangin loh, maksudnya pagi sampai malam gitu kan ya. Bukan berarti gue bilang ada beberapa bagian adat pernikahan Batak itu ada yang nggak penting, akhirnya ini dilewatin aja nih, tapi lu setuju nggak sebenarnya tuh memang ada yang perlu diperbaiki gitu loh, bukan berarti nggak penting ya? Iya. Kalau dari proses, menurut gue yang nggak begitu, sebenarnya gue nggak begitu tahu ya apa yang diomongin, karena memang mungkin prosesnya seperti itu ya, proses seperti itu. Jadi gue nggak berani untuk berargumen. Ada nggak sih yang perlu diperbaharui dari segi dia punya urutan? Ya kan, itu gue nggak berani tuh untuk komen kayak gitu. Nanti gue diserang nih sama orang-orang yang ahli adat gitu kan. Lu ngapain motong-motong bagian itu? Emang lu nggak tahu esensi? Ntar gue digituin kan bingung kan. Nah, lebih ke
ya lebih ke segi mengkritisinya aja lah ya dari hal-hal yang menurut gue esensialnya itu ya. Esensialnya itu kadang apa namanya yang perlu diperbaiki itu lebih ke tanya, lu pernah nggak sih dengar kayak ada orang yang bikin adat tapi ada oknum-oknum tertentu yang pada akhirnya oknum di sini tuh menurut gue jadi jahat gitu loh. Akhirnya tidak bukan memperlancar tapi malah ngeribetin jadi. Enggak, dari satunya dulu. Pertama nih, yang menurut gue tuh kadang kalau kita pakai adat itu kita suka kayak mempertuhankan adatnya. Oh, mendewakan lah gitu ya. Mendewakan apa namanya? Oknum-oknum itu. Oknum-oknum di sini tuh misalnya orang yang memang memegang penting adat itu. Jadi kita harus ngikutin maunya si orang ini gimana gitu ya? Iya, kayak gitu. Kalau misalnya oknum ini, apa sih ngomongnya, bukan oknum apa ya bahasanya? Ya itulah ya, kalau misalnya memang orang yang pejabat daripada adatnya ini memang real, mau menolong, bagaimana kita menikmati adat, kan itu fungsinya gitu nggak sih? Itu oke lah gitu ya. Adat, kita bikin adat, sebenarnya kita pengen itu, kita nikmatin adatnya. Betul, Kita semua menikmati prosesnya itu ya. keindahan budayanya. Betul, harusnya gitu dong. Bukan jadi kita malah membuat kita jadi nggak nikmatin budayanya, keindahan budayanya. Itu kan juga satu anugerah ya kayak gitu. Nah, orang orang-orang inilah yang pada akhirnya menurut gue yang perlu diperbaharui ya. Orangnya ya itu ya. Kenapa? Karena ada hal yang kayak pada akhirnya dia nggak bertanggung jawab. Contohnya adalah misalnya adat ini padahal dia adalah yang berkuasa memegang gitu ya. Tapi dia jadi memperjualbelikan. Kayak gitu. Banyak hal-hal yang dituntut. Gitu ya? Ya, banyak hal-hal yang dituntut tentang keuangan dan lain sebagainya. Padahal ya itu tidak juga. Itu gue pernah adaptin. Jadi gue ngomong bukannya berdasarkan kayak ngomong tentang tanpa fakta ya. Tapi memang ternyata memang ada gitu. Ada yang memang benar-benar secara sengaja kayak dia mau lu bayar begini, gitu ya? memanfaatkan keadaan yang ada. Nah, itu gue bisa salahin juga sih. Kenapa? Kenapa? Berarti gue jadi mikir akarnya adalah orang-orang yang mau menikmati keindahan budaya ini, adat Batak ini, akarnya bukan karena kecintaan terhadap adat gitu loh. Ya enggak sih? Tapi lebih ke pride yang diambil. Iya, betul. Gitu loh. Gue kalau gue diadatin nih gitu kan. Orang-orang akan melihat gue, weh, gede juga ya uang you bisa merealisasikan adat. Nah, dari situ akhirnya muncul lah gitu ya pikiran-pikiran yang aneh-aneh ya. Betul gitu kan. Nah, karena orang yang dilayani oleh oknum ini adalah orang yang punya pemikiran kayak gitu, masuklah celah buat dia kan. Ya kan? Betul. Padahal dasarnya dia nggak tahu nih adatnya bagaimana. Nah, udah nggak tahu adatnya bagaimana, seharusnya ditambah ketemu dengan orang ini, jadi yang terjadi adalah yaitu itu jadinya ya. Harusnya pernikahan adat Batak itu bisa dinikmati oleh semuanya ya, tapi gara-gara ini ya jadi pecah lah jadinya ya. Betul. Nah, salah satu dari cerita yang gue dapet juga, jadi ceritanya ada saudara gue, dia itu mau bikin marga. Jadi ceritanya bukan Batak. Bukan Batak nih. Ya kan ini lah jadi oknum ini bukan pemegang juga ya. Jadi hal ini yang menurut gue jadinya perlu diperbaiki. Berarti diperbaiki di sini adalah lebih ke mindset orang-orang Batak sih ya, yang akan merealisasikan adat Batak. Baik dia yang dianugerahi sebagai orang yang memang berhak mengatur karena memang punya anugerah talenta itu, atau memang adalah orang-orang yang memang mau menikmati keindahan budaya itu gitu ya. Jadi kayak perlu dituin. Jadi si orang ini saudara gue ini, karena dia mau beli marga, akhirnya kan kalau beli marga itu kan berarti ada keluarga lain yang kita hubungin buat mengadopsi anak ini. Iya betul. Menjadi anak dari
apa namanya, anak dari paribannya. Kan jadinya harus pariban dong. Betul, Misalnya betul. dia jadi anak dari nabur gua kalau memang itu adalah cowok, Ya, nanti marganya kan. ngikutin kan. Biar dia jadi pariban gue, kan gitu kan. Jadi marganya ngikutin. Nah, atau kalau gue sama cowok, misal gue adalah dari luar Batak, gue jadi anak dari tulangnya. Tulang si cowok ini ya. Betul, ya kan ya. Nah, singkat cerita, apa namanya, dia tuh nggak punya kandung. Misalnya nggak punya tulang kandung atau namburu kandung. Oke. Artinya perlu dari yang lain, tapi Marganya itu gitu ya? Iya, bornya sama dong. Nah, orang lain inilah akhirnya dia yang mengakali. Jadi dia bilang kayak, oke, gue mau, cuma lo harus bayar sekian ya. Untuk beli marganya itu ya. Untuk beli marganya itu, artinya kan memang sebenarnya nggak masalah dong kita ucapkan terima Ya, kasih, betul, karena ini betul, adalah betul. orang tua baru dong, Ya, secara adat, oke. ya kan, secara adat adalah orang tua baru ya, kita harus mengabdi dong. Tapi Betul. ini yang kelihatan bukan hanya hal itu, tapi banyak hal yang dituntut, jadi kayak ngambil kesempatan gitu loh. Iya. Kesempatan. Karena lu kan butuh. Jadi Betul. gua yang punya hak ini gua manfaatin jadi gitu ya. Betul. Akhirnya hal itu kan mencederai keindahan Iya, adat ya. yang perlu Benar, kita kan. benar. Jadi kalau misalnya lu bilang perlu nggak sih diperbaiki, ya mungkin hal-hal yang kayak gitu kali ya. Gitu ya. Yang diperbaiki tentang kayak yang pertama, berarti fokusnya adalah kita yang orang-orang Batak itu harusnya menikmati keindahan budayanya, sehingga tidak ada yang mendewakan satu sama lainnya. Secara objektif kita bisa melihat secara logika lah ya gitu ya, logika objektif itu kita harus lihat secara terbuka lah ya, kayak gitu. Sama apa lagi ya kalau tentang adat ini ya, paling kalau dari gue itu ya. Tapi Itu kalau kali ya. dari segi orang yang udah berkecimpung dan bagaimana dia sudah menikmati pengalaman mengatur dan lain sebagainya, Adatnya itu gitu ya, seperti ya gitulah bokap gua salah satunya. Kalau dari beliau sih bilang kayak kalau bisa jangan bertele-tele lah, gitu loh. Itunya ya malah ya. Berarti Gua pikir- berarti bokap lu jiwa anak muda ya. Enggak, gue pikir pak, kan gue mikir gitu deh, gue pikir pak, makin lama itu adat makin suka, karena lama-lama digondangin kan gitu ya. Kan mikirnya gitu ya, lama nih digondangin ya kan, makin lama jadi makin semangat gitu kan ya. Ternyata enggak, malah lebih kayak sebenarnya udah makin bagus, apalagi di Jakarta ya. Di perkotaan lah gitu ya. Di perkotaan itu menurut bokap gue udah lebih maju dibandingkan di Kampung. ke kampung. Nah, Oke. itu lebih maju kayak gitu ya. Lebih maju dari hal yang gak bertele-tele dan sebagainya kayak gitu ya. Karena mungkin orang-orang yang ngurusin juga orang-orang kerja ya. Kayak udah capek gitu ya, besok mau kerja gitu ya. Gue bisa kerja lagi. Jangan lama-lama gitu kan. Udah lama, cepetan Udah lah gitu ya. lama gitu kan. Misalnya orang yang ngatur adat ternyata kan kita nggak bisa pungkir ya. Orang yang ngatur adat itu orang-orang yang pinter-pinter juga loh. Misalnya dia punya jabatan tertentu di Emang kerjaan mereka loh. kerja juga gitu kan. Iya, bukannya orang-orang yang bener-bener gimana gitu kan. Nah, itu kan di daerah perkotaan memang sudah semakin maju menurut bokap gue. Tapi memang ternyata masih kurang itu. Ternyata masih juga ada Beberapa bertele-tele. sebagian kecil yang perlu dipoles lah ibaratnya gitu ya. Wah, bertele-tele, artinya kepanjangan. Gue tanya dong, kepanjangannya kenapa gitu kan ya? Atau karena memang ulosnya banyak yang dikasih. Kalau mau kayak gitu kan berarti dikitin aja ulosnya kan gitu kan? Kan balik lagi ke kita. Ternyata kalau dari bokap-bokap enggak kayak gitu. Tapi lebih kepada orang-orang yang datang pas lagi adat, ya kan? Itu kan kalau ngasih ulos itu kan bergantian, ya kan? Jadi kalau belum dipanggil nih bapak-bapak ibunya itu bisa ke lapo sebelah dulu. Oh. Dipanggil, bablas dicari-cari aja ya. gitu ya. Bablas. Jadi tolong ya, bagi bapak-bapak ibu-ibu yang mau ngulosi, standby. Standby gitu ya. Itu gedung kalau nambah kena cas jangan kita. cas lagi. Kan gitu ya. Aduh ya, betul. Gitu sih kalau dari bokap gua ya, orang-orang yang inilah ya. Tadi gue sempat interest sedikit Kak, maksudnya kayak tentang orang yang misalkan dia Batak tapi nikahnya nggak sama Batak nih. Oke.
gue tuh sempat pernah dengar ini nggak tahu real apa enggak, tapi gue diceritain langsung sama emang apa namanya bukan orang tua gue ya, tapi ada orang yang lebih tua dari gue, udah sepuh lah pokoknya. Dia emang orang Batak, dia bilang emang kalau misalkan nih kita misalkan kita yang Batak nikah bukan sama yang Batak, tapi kita nggak mau beliin marga buat si pasangan kita ini, itu ada misalkan ya tiba-tiba nanti rumah tangganya malah petaka atau apa, atau misalkan nih kayak dalam marga aja, misalkan kayak gue nih, misalkan gue si Aan nih, gue kan si Aan itu kan nggak boleh sama yang, kan kita bertiga ya, si Aan, si Manyuta, Kutagaul tuh, gue nggak boleh sama itu kan. Terus pernah ada bilang, ya kalau kamu misalkan ngelanggar si Aan sama Kutagaul, misalkan kamu nikahin gitu kan, nanti kamu siap-siap aja rumah tangga tuh ada perpecahan, ada apa. Lu percaya nggak gitu sebenarnya? Kalau misalnya, jadi gue pengen percaya nggak percaya ya. Kadang gue mikir kayak sebelum ya, gue mikir kayak mungkin itu gara-gara lu membangkang sama orang tua lah. Orang tua nggak setuju gitu kan, misalnya gitu kan. Tapi pernah dengar kayak juga kan? Pernah, itu gue pernah. Gitu ya, itu gue pernah dengar. Tapi gue mikir awalnya nih, gue mikir kayak itu karena lu membangkang sama orang tua aja. Orang tua nggak setuju sama you, karena lu nikah sama yang Tarito sama lu, ya namanya lu membangkang orang tua gitu kan. Gitu kan, orang tua itu kan Tuhan yang terlihat ya, pasti akan ada hal yang terjadi yang sama enak lo, lah gitu ya. iya, yang terjadi sama lo, gitu ya. Tapi ternyata di sisi gue belum pernah denger, artinya gini, gue belum punya keluarga yang merasakan dampak itu ya. Jadi gue 100% gue belum melihat yang terjadi memang benar-benar terjadi atau tidak. Beritanya gue dengar, mitosnya adalah yang anaknya jadinya gimana dan sebagainya. Jadi itu anaknya jadi cacat gitu-gitu kan. Betul. Tapi mengenai boleh atau enggak dan akhirnya membuat gue jadi kayak mikir lagi kalau itu bukan semata-mata karena kita membangkang orang tua adalah jadi dari salah satu dogma gereja ya, gue bilang salah satu dogma gereja lah ya. Itu di peraturannya mengungkapkan bahwa tidak boleh nikah dengan yang tadi yang lu bilang. Yang kalau misalkan Tarito nggak boleh, Tartula nggak boleh gitu-gitu ya. Jadi ada peraturan salah satu dogma gereja dan itu sudah tertulis dalam peraturan, buku peraturannya lah ya, kayak gitu ya. Buku peraturannya bahwa nggak boleh nikah dengan yang Tarito gitu itu. Ya. Iya. Nah dari sini kan gue berpikir dong, kalau gereja saja sudah melegalkan peraturan hal itu, berarti sudah dianalisis secara jauh dong. Artinya ini gereja. Betul. Gereja ini kan berarti bukan lagi ngomongin tentang hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, tapi pasti sudah dianalisis tentang alkitabiahnya. Iya kan? Nah, yang kayak gitu jadi akhirnya gue mikir 2 kali untuk oh ya udah, artinya gue percaya kalau misalnya nikah dengan Tarito itu ya kan, atau gimana yang Tarito tadi ya, tatar tulang tadi ya memang janganlah ada something happen pasti gitu ya. Janganlah, berarti kan memang karena yang tadi gue bilang salah satu dogma gereja aja mengatakan hal itu kayak gitu. Dan mungkin gue tekankan di sini adalah dogma gereja yang gue maksudkan di sini adalah gereja yang memang sudah diakui di PGI. Oke. Artinya bukan gereja yang tidak dipantau, ya gitu ya. Gereja yang memang tidak dipantau bagaimana perkembangannya. Ini adalah gereja yang disoroti, disahkan oleh Indonesia. Artinya itu harusnya peraturan dia buat harusnya bisa dipertanggungjawabkan. Kan, bukan hanya untuk Tuhan, tapi kepada manusia gitu sih. Bukan kepada manusia, tapi Tuhan juga istilahnya gitu. Balik ya. Gitu. Emang sih sebelum kita mikirin tentang kayak ini perjalanan pernikahan anak Batak itu seperti apa, tapi emang ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan gitu ya ketika mulai dari awal misalkan jalin relasi sama yang bukan Batak gitu ya. Tanya dulu marganya. Jangan keburu cinta dulu. Jangan kan marga. Nah lu kali misalkan sukunya apa gitu kan. Dari awal banget lah ibaratnya kan. Iya, benar. Gitu lah ibaratnya. Batak kayak gitu. Lu gitu juga? Enggak sih gue. Tapi lagi-lagi ya itulah ya, maksudnya
bukan kita di sini jatuhnya kayak harus pro karena kita orang Batak harus cari orang Batak, enggak ya. Ya. Tetap dasar kita adalah mengasihi itu sendiri ya antara pasangan. Betul. Landasan utamanya itu ya. Masalah dia diadatin atau enggak secara adat apa dalam hal ini kita lagi ngomongin Batak ya. Ya biarlah itu sebagai keputusan karena tanda kasih kedua belah pihak. Iya. Ya nggak sih? Saling memahami nggak sih? Betul, tanda kasih. Jadi bukan karena ya udahlah kayak gitu kan atau gimana kan. Itu sih. Kayak mikir aja. Iya ya. Saling mengasihi, saling memahami ya. Saling mengasihi. Lu kan lu sebenarnya gimana sih, persiapan nggak sih? Nah, enggak, lu kan udah pacar nih. Sebenarnya emang persiapan ke sana nggak sih? Maksudnya udah ada omongan belum gitu? Meskipun sedikit mungkin ya. Oke. Gue jadi malu. Biar abang ini persiapan. Ada. Sebenarnya apa ya namanya hubungan udah dewasa ya yang tadi gue bilang juga. Artinya ketika sudah memutuskan untuk menjalin hubungan itu bukan hubungan yang kayak ini lagi ya kayak seakan-akan kayak nggak tahu arahnya kemana. Pasti ketika ketika sudah bilang oke, yuk deal kita mau berelasi sebagai gitu ya sebagai seorang pacar ya kan. Berarti itu artinya udah siap juga untuk berkomitmen ke arah depan kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya ditanya bagaimana persiapan, jujur belum ya. Artinya masih yang proses aja. Proses ya. Ya, masih yang proses aja sih. Belum ke sana, tapi ya sudah sama-sama dewasa dan tahu kalau akan ke sana kayak gitu. Kalau memang Tuhan menghendaki ya, lagi-lagi kita nggak tahu. Ya. Iya. Betul. Pesan lu Kak buat orang-orang yang mungkin lagi jalin hubungan sesama Batak, lagi persiapan sebagai pihak perempuan nih, pesan lu apa buat pihak laki-laki deh misalkan? Dari gue ke laki-laki ya. Semua laki-laki yang lagi ngejalanin hubungan dalam adat Batak lah. Pesan lu apa kira-kira? Mungkin siapin sinamut yang banyak tuh. Enggak ya. Ke pihak laki-laki ya. Pesan gue kepada pihak laki-laki yang sedang menjalankan hubungan dan hubungannya ceritanya lagi sama-sama Batak atau sama Batak. Sama Batak dan memang lagi mempersiapkan ke depan. Tapi ya pesan-pesan lo sebagai dari pihak perempuan lah ibaratnya. Karena sebagai kepala ya si laki-laki ini ya memang harus bisa bertanggung jawab, bukan bertanggung jawab sih, lebih ke dasar atau leadernya adalah kalian. Artinya gini, kembali lagi ke omongan kita tadi, ada loh hubungan yang sudah kayaknya rasanya udah dasarnya udah sangat kuat nih, tapi ketika diperhadapkan dengan adat ya kan, misalnya mau maju ke tahap kita mau adatin gitu ya, kita mau sahkan itu hubungan baik secara secara kekristenan ataupun secara adat itu sendiri, akhirnya mental. Nah di sini kan berarti yang perlu gue pertanyakan adalah bagaimana kesiapan kalian menjadi leader terhadap hubungan itu, gitu loh. Masa iya bisa mental gara-gara ada orang ketiga dan orang keempat kayak gitu kan? Jadi dasarnya bukan karena uang yang akhirnya, jangan sampai kalian pikir gue uangnya udah cukup berarti itu gue udah siap untuk bertanggung jawab terhadap cewek. No, bukan itu. Tapi lebih ke kalau kita lagi ngomongin adat tadi, bukan masalah uang yang banyak yang kalian persiapkan untuk sinamo, tapi kesiapan mental menjadi leader ketika sudah diperhadapkan dengan adat. Itu yang harus dipersiapkan oleh para laki-laki ya, kayak gitu. Laki-laki yang akan menggait perempuan dan lu mau siap untuk ke jenjang adat Batak kayak gitu. Karena kalau karakter atau mental laki-laki itu udah benar-benar siap jadi leader dan siap untuk maju ke adat itu, mau sinamotnya nanti besar banget di negosiasinya gitu kan ya, pilihannya cuma dua, ya lu
kalau lu udah jadi mentalnya kuat, lu mau tambah lagi, lu mau effort lagi, atau lu dengan kewibawaan lu bisa bilang, Bu, Amang, Inang, anak kamu dengan sinamot 20 juta, aku yakin dia akan bahagia sama aku. Itu kan wibawa laki-laki yang nggak bisa sama sekali kita cut ya dari pandangan orang tua. Lu pernah nggak sih ngelihat orang gitu kan ya, nih saking lu udah ngelihat dia, ih dia baik banget ya, dia gue lihat perawakannya baik dan kayaknya anak gue kalau sama dia bakalan bahagia gitu ya. Nggak mungkin lu mempersulit dia. Iya ya, benar-benar. Mau keluarga lu ngomong apa nih, asal anak lu sinamotnya kecil banget, S3 weh, ya kan, misalnya gitu kan, S3 weh. Tapi kalau misal lu udah ngerasa sayang sama lu punya mantu, calon mantu, si laki-laki ini, gak akan lu persulit. Karena apa? Karena lu yakin kalau putri lu akan bahagia dengan dia, dengan perawakannya. Jadi sebenarnya semua pun kayak gitu ya. Maksudnya itu adalah sosok laki-laki idaman para mertua lah ya, kayak gitu ya. Dan gue juga nggak mau itu juga tertepis dari orang-orang yang sedang mempersiapkan adat Batak dan terkhusus laki-laki. Jadi jangan sampai kalian kecapean cari uang buat sinamot perempuan kalian, tapi kalian lupa bagaimana kalian membenahi karakter dan mental kalian. Dan itu yang utamanya. Dan itu yang utamanya gitu ya? menjadi modal dasar banget menurut gue. Gitu sih. Kalau gue. Catat laki-laki Batak gitu ya. Gue juga dong ya. Itu. Tadi gue udah panjang lebar ngobrol sama orang yang lagi mempersiapkan juga ke depan gitu ya. Semua kita mempersiapkan ya. Juga ya. Semuanya mempersiapkan. Nanti gue bakal cantumin, IG lu boleh gue cantumin nanti kayak di kolom deskripsi ya. Nanti gue cantumin, kalau kalian misalkan, ini nggak boleh dilamar, ini udah ada, ini taken gitu ya, jadi lu nggak usah aneh-aneh lah. Nanti gue cantumin di deskripsi, IG-nya apa, kalau mau ngobrol-ngobrol, tanya-tanya, ya mungkin tentang karir, kerjaan, oke lah ya gitu ya. Jangan lupa like and share juga video gue ini ke kerabat kalian juga share tentang video ini. Oke, see you next video, obrolan Gen Z, goodbye. Bye.